Kementerian Kesehatan Malaysia (KKM) mendeteksi dua varian utama COVID-19 yang sedang merebak di China ada di negara tersebut. Direktur Jenderal Kesehatan Malaysia Nur Hisham Abdullah dalam keterangan tertulisnya di Putrajaya 2 Januari 2023 mengatakan hingga 31 Desember 2022 lalu terdapat 4.148 kasus infeksi BA52 dan 3 kasus infeksi BF7. Lebih kurang 80% kasus COVID-19 di Cina saat ini merupakan infeksi dari varian BA52 dan BF7. Varian-varian tersebut tergolong subline egg Omicron BA5 dan belum digolongkan sebagai varian of concern line egg under monitoring, yaitu varian tersebut sedang diawasi secara ketat oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Dikutip dari kantor berita Antara, ia mengatakan belum ada data yang dapat mengaitkan peningkatan jumlah kasus infeksi atau kematian dengan kedua varian COVID-19 tersebut. Namun demikian, menurut dia, kedua varian tersebut diyakini dapat menyebabkan reinfeksi atau mempunyai tingkat penularan yang lebih tinggi, mengingat jumlah kasus di Cina yang tinggi. KKM akan meninjau kembali situasi saat ini dari waktu ke waktu ketika ada perubahan signifikan yang pada gilirannya memerlukan perubahan strategi kesehatan masyarakat. Hal itu akan segera diumumkan oleh WHO kepada seluruh negara anggota serta masyarakat umum. Sementara itu, Menteri Kesehatan Malaysia, Zaliha Mustafa memberikan perhatian serius terhadap kebimbangan masyarakat dengan adanya peningkatan kasus COVID-19 di China, serta larangan yang dibuat untuk wisatawan dari negeri tirai bambu tersebut berkunjung ke sejumlah negara. Ia mengatakan dengan mengacu pada informasi yang sudah ada, vaksin COVID-19 efektif untuk memberikan perlindungan dari gejala yang buruk akibat infeksi varian tersebut. Karena itu KKM meminta masyarakat yang telah menerima dosis booster pertama lebih dari 6 bulan lalu agar dapat mengambil dosis booster kedua dan tidak menunggu vaksin bivalen. Saat ini KKM mencatat 49,8% saja rakyat Malaysia yang telah mendapatkan vaksin dosis penguat pertama dan hanya 1,9% saja yang mengambil vaksin dosis penguat kedua. Bali Post melaporkan.